Masuk! 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 Oper bolanya! Aku bebas! Aku bebas! Oh! 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 Hah? Hah? Hei! Tangkap! Tangkap! Sebelah sini! Oh! Sini! Sini! Ayo! Oh! 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 Hah? Apa kau ingin ikut tim yang ada di sekolah? Ingin meningkatkan kemampuanmu menjadi pemain yang lebih hebat dan memastikan kau diterima di dalam tim? Lihatlah bola pintar yang baru ini. Seperti 3 bola dalam 1 bola. Bola pintar yang baru adalah yang kau butuhkan untuk meningkatkan permainanmu. Fitur istimewa seperti ukuran dan berat yang berubah bisa membantumu mengembangkan semua kemampuan untuk menguasai lapangan bola. Dan bola ini juga bisa mengecil separuhnya. Untuk melatih kemampuan menggiring dan kendalimu, bola pintar juga bisa jadi lebih besar dan juga berat untuk mengembangkan tendangan dan juga sundulan kuat milikmu. Dalam kata lain, inilah bola yang pintar yang kau butuhkan untuk menjadi pemain yang sangat hebat dalam permainan sepak bola. Apa orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun, anak muda? Aku dengar persaingannya memanas tahun ini. Semua pemain tidak dijamin bisa bertahan. Bahkan pemain cadangan sekalipun. Kapan kau ikut pertandingan sepak bola? Sesi latihan terakhirmu. Bagaimana dengan kemampuanmu? Bagaimana staminamu? Memangnya kau tahu yang kau butuhkan? Bola pintar. Kau bilang kau punya bola pintar? Kau bilang kau punya bola pintar, kan? Mungkin punya, mungkin juga tidak. Tapi apa untungnya bagimu? Aku ingin membelinya, tapi sudah terjual habis. Jangan bicara lagi. Aku punya yang kau butuhkan. Temui aku di taman nanti. Ya, baiklah. Dan karena banyak yang meminta, jadi harganya 50% lebih mahal. Jangan lupakan itu. Aku dengar persaingannya memanas tahun ini. Semua pemain dijamin tidak bisa bertahan. Bahkan untuk pemain cadangan. Hei kau, apa kau bawa bolanya? Diam. Jangan sebut namanya. Kau ingin seisi taman tahu kita punya benda ini? Oh, oke. Apa kau bawa Apa? bola pintar? Kau tahu benda itu yang aku maksud. Kau mau benda itu tidak? Oh, kau mau benda itu? Ya. Aku membawanya. Siapa kau? Aku Obed. Obed teman sekolah? Benar, iya. Bagaimana aku yakin itu kau? Aduh, kita kan satu kelas. Oh, apa kau bawa uangnya? Iya, ini. Hei, jangan sekarang. Apa kau sudah gila? Kau tahu berapa banyak anak yang ingin membelinya? Kita akan disergap. Ayo kemari. Hah? Hei, itu uang sakuku. Kau bisa batalkan jika kau mau. Tapi ini bola pintar terakhir yang kupunya. Tidak, aku mau bola pintar. Kau tidak akan menyesalinya. Tapi tidak bisa dikembalikan. Peringatan pembeli. Tolong ingat itu ya. Wah, terima kasih ya.
Aku baru saja menjual bola pintar palsu ini pada pencundang lain. Itu artinya posisi kita di tim sepak bola sekolah akan segera dipastikan. Ya, terutama karena pecundang itu membuang waktu dengan sampah ini. Dan kita juga bisa mendapatkan uang. Jadi sekarang tanpa bola pintar dan waktu latihan, aku tidak akan diterima di tim sepak bola. Kau tahu, mungkin aku bisa membantumu. Aku ragu, bagaimana bisa kau mengalahkan bola pintar, Mansur? Mudah, aku akan membuat bola pintar versi yang kedua. Oke, kita akan lihat seberapa pintar bola ini. Keren! Oh, luar biasa. Kalian tahu, selain dari fitur standar bola pintar, versi kedua yang baru ini punya mode latihan menyundul yang sangat bagus. Hei! Bisa begitu tidak? Dan ada juga mode turbo untuk latihan ketahanan. Aku tahu bolamu tidak bisa begitu. Dan bola pintar versi 2 punya mode penalti untuk melatih kiper. Berapa uang yang kau keluarkan untuk bola pintar itu? Hah? Sebenarnya apa yang kau jual padanya? Aku jual yang biasa sama dengan bola yang kita jual kepada orang lain. Aku ragu. Bola pintar itu tidak seperti ini. Oh. Atau yang ini. Oke, aku mengerti. Jelas itu berbeda. Kita harus cari tahu caranya. Pasti model terbaru yang kita beli tanpa sengaja dan kau menjual kepadanya. Kita harus mendapatkan kembali. Semua fitur biasa bola pintar juga tersedia di model ini. Seperti mode mengecil dan tidak memantul untuk melatih kemampuan menggiring, pengaturan lebih berat untuk membantu melatih tendangan lebih kuat, dan akan menjadi pemain yang lebih hebat lagi. Ha, silakan coba. Kini bagian terbaiknya. Dan demi keamanan, bola pintar versi 2 dilengkapi pemindai sidik jari agar bisa mengenalinya. Dan nantinya bolanya ini hanya akan menuruti perintah mereka. Maksudmu mereka? Kau, Salim, dan aku, ayo kita pakai bola ini. Di antara kalian, ada yang mau bermain berlima? Ini kesempatan besar kita. Aku tahu kau sedang menipuku. Aku akan mengambil bola ini kembali. Lihat saja. Benarkah? Kita lihat apa kau bisa atau tidak. Santai saja, santai. Ingat baik-baik. Mengambil keputusan bukan bagian terpenting dari permainannya. Akan kubuat lebih berat. Aku bisa. Milikku. Akan kuambil. Milikku. Akan kuambil. Akan kuambil. Oh, lihat. Itu dia. Ayo cepat, ambil. Pemindai sidik jari yang bisa diprogram. Aku tahu pasti ada yang tidak beres di sini. Sekarang giliran kita. Sebaiknya kalian pergi saja, karena kalian bukan lagi pemain di tim ini. Pergilah. Masuk! Masuk!
Abrakadabra. Ada apa, Obaid? Sihir itu agak menakutkan. Tapi itu tidak nyata, Payah. Bagaimana jika dia memakainya? Dan sekarang, untuk ilusi terakhirku, kuperkenalkan bocah menjadi kelinci. Aku butuh 3 sukarelawan. Kau, dan kau. Ayo, Obaid. Kau tetap denganku. Bisakah kalian periksa kotak itu dengan hati-hati? Pastikan itu kosong dan tidak ada ruang tersembunyi. Ya, ini kosong, tak ada apapun. Terima kasih. Tolong kembali ke tempat duduk. Sekarang saksikanlah ini. Tolong masuk ke dalam kotaknya dan duduk. Abrakadabra! Bagus. Hehehe, kau hebat. Ya, kau menghilang dengan ajaib. Tadi aku cuma terjatuh, tapi sungguh aku tidak mengira akan bertemu kakek di sini. Ya, kakek suka membantu di sekolah sebisanya. Lagi pula Jafar, teman lama kakek. Aku harus kembali ke atas. Hehe. Apa kau bisa membuka pintu jebakannya? Tentu saja. Hah? Ini akan kubuat kotak dan kelincinya menghilang. Kalian saksikanlah. Baiklah, mundur Mansur. Ayo Mansur, tangkap. Ayo cepat tangkap. Ayo, cepat tangkap. Mansur kemana? Pasti dia menunggu kita. Mungkin di pintu masuk. Kena kau. Hah? Semua baik-baik saja, temanku? Iya, kenapa? Flopsy, aku yakin kau hanya main-main dengan mereka. Kita harus bersihkan tempat ini sebelum kita pergi. Tenang saja, jangan khawatir. Aku dan Mansur akan mengatasi hal ini. Kau boleh pergi. Terima kasih atas bantuan kalian. Aku senang sekali. Kami tidak akan bisa tampil tanpamu. Sampai nanti, Shakir. Apa ada yang melihat Mansur? Hai, Sama. Halo semua, Mansur di mana? Entahlah, dia menghilang setelah pesulap itu mengubah dia menjadi kelinci. Mungkin pesulapnya lupa mengembalikannya menjadi manusia. Sudah dulu ya, aku harus segera pergi. Sampai nanti. Salim, aku tahu jawabannya. Kurasa Mansur berubah jadi kelinci. Kurasa tidak, Obaid, karena pesulapnya tidak mengubah Mansur. Lihat! Pertunjukan yang spektakuler. Ingat saat aku berperan jadi pesulap jahat dan kau jadi asistenku yang menyeramkan? Kini kau percaya, Salim? Lihat, pesulap itu dan asistennya bangga atas perbuatan mereka terhadap Mansur. Lihat, Mansur di sana. Apa? Di mana? Di sana, dalam kurungan kecil itu. Jangan konyol. Pesulap itu menculiknya. Obaid! Lari! Hei, kembali! Kembalikan kelinci itu! Siapapun tangkap dia! Hah? Teman-temanmu kabur membawa kelinciku. Aku harus bagaimana?
Apa? Itu tidak mungkin. Obaid dan Salim tidak akan mengambil apa yang bukan milik mereka. Tapi aku sungguh melihat mereka. Kau harus membantuku mendapatkan kelinciku. Dia berharga bagiku. Pasti akan kubantu. Temukan kelinci itu. Apa yang terjadi, Obaid? Kau tidak berpikir kalau kelinci ini adalah Mansur, kan? Tidak, aku yakin ini Mansur. Lihat. Sepertinya ponsel mereka mati. Tapi kita bisa minta bantuan Nano. Halo Mansur. Halo Nano, bisakah kau terbang ke rumah Obaid dan Salim dan coba lihat apakah mereka ada di sana? Tentu. Nano adalah asisten pribadiku dan dia itu robot ciptaanku yang bisa terbang. Jadi kau punya robot yang bisa terbang? Orang menganggap trik sulapku itu pintar, tapi dengan kecerdasanmu, kau menciptakan robot yang bisa terbang. Obaid, kita harus bawa kelinci itu kembali ke sekolah. Tidak, aku mau mencoba mengubahnya jadi manusia. Apa? Mansur? Mansur? Mansur! Kenapa dia tidak berubah? Menurutmu? Kita harus kembali ke pesulap itu. Minta kembalikan Mansur. Mansur, Salim belum pulang ke rumah. Terima kasih Nano, bisakah kau ke rumah Obaid? Tentu saja. Halo Syama, apa kau melihat Obaid dan Salim? Mereka membawa kelinci pesulap itu lalu pergi. Apa? Oh, aku baru ingat. Saat aku lihat mereka meninggalkan sekolah, mereka bilang soal trik sulap. Aku hanya bercanda saat aku bilang bahwa pesulapnya mengubahmu menjadi kelinci sungguhan. Kurasa Obaid percaya ucapanku. Tidak, aku yakin mereka tidak percaya aku mengubahmu jadi kelinci, kan? Tapi Obaid percaya itu. Mansur, aku juga tidak menemukan mereka di rumah Obaid. Terima kasih Nano, kau harus pulang sekarang. Hei kau! Ah, halo. Kau membawa Flopsy? Namanya Mansur. Kau telah mengubahnya. Aku mau kau bawa aku ke Jafar agar dia bisa mengubah kelinci ini kembali jadi Mansur. Zafar? Halo. Tampaknya sudah ketemu. Aku bersama dua anak yang membawa Flopsy. Maksudku, Mansur. Dan mereka memintamu mengembalikan dia jadi manusia. Haha. Ya, sampai nanti. Baiklah, Jafar yang hebat sudah setuju. Sekarang ayo kita pergi ke rumah temanmu. Aku mohon, tolong ubah Mansur jadi manusia. Dia tidak lucu jika seperti ini. Kasihan dia, aku sedih melihatnya. Abrakadabra! Mansur, kau sudah kembali. Hai Obaid, Apa rasanya jadi seekor kelinci? Itu terasa cukup seru, tapi aku lebih suka jadi manusia. Jadi, kalau begitu kau bisa mengubah jadi siapapun? Ya, misalnya sebut saja es krim. Tidak, sudah cukup. Kembalikan dia sebelum dia meleleh. Abrakadabra! Tidak apa-apa Obaid, tenang saja. Seru sekali bisa berubah menjadi hal yang berbeda. Kau harus mencobanya sesekali. Ini, Aku minta maaf ya kalau sudah menyusahkanmu. Tidak, itu sama sekali tidak menyusahkan. Ya, ini akan jadi salah satu kisah favorit kita. Obaid, lihat, itu Mansur. Hehehe, kau tidak lucu. Ayo, kemarilah Mansur, kami akan membantumu. Ayo, ayo Mansur. Kemarilah kucing kecil. Mansur!
sampai. Akhirnya, lihat pulaunya. Wow, menakjubkan. Sulit dipercaya aku di tengah-tengah Samudra Pasifik. Sampai bertemu di pantai 2 jam lagi. Selamat menjelajah. Tapi tolong, berhati-hatilah. Wah, bagus sekali. Wow, hebat sekali. Oh, itu kapal selam yang sangat keren. Wah, kita harus bertanya apa boleh kita naiki. Oh ya, kita pasti tidak boleh menaikinya. Halo semuanya. Halo, Tuan. Kami sangat suka dengan kapal selammu. Ya, terima kasih. Apa yang akan kau lakukan di dalamnya? Kami akan menyelam ke Palung Mariana, yaitu wilayah lautan paling dalam yang belum pernah dikunjungi. Di sana, semoga aku bisa menemukan sesuatu yang selama ini dikira tidak ada. Apa kau akan menemukan otak Obeid? Kau tidak lucu. Apa yang ingin kau temukan di sana? Sebenarnya aku belum tahu. Sebagian besar dunia di wilayah bawah laut belum dijelajahi. Jadi kemungkinan ada banyak kehidupan di tempat terpencil yang belum pernah kita temukan. Ada hal-hal aneh di bawah lautan ini. Dan itu sangat berbahaya. Kalau kau menemukannya, kau akan menyesal dan terlambat. Aku punya banyak tugas. Sampai jumpa, senang bertemu kalian. Hah? Ayo kita pergi dan jelajahi pulau ini. Hah? Wow. Maaf ya semuanya, itu adalah penemuan baruku. Apa itu? Ini proyektor hologramku. Coba lihat, arahkan pada apapun yang kau mau. Tekan tombolnya sekali untuk memotret gambar. Kemudian gambarnya diproyeksikan. Oh, kau ini kasihan sekali. Kau mau makan? Kau mau makan ini? Wah, monyet ini menyukaiku. Mungkin karena baumu seperti pisang. Diam. Hei! Monyet, kemarilah akan kuberi makan. Hah? Kemarilah kawan kecil. Penyelaman otomatis dimulai. Tidak. Ini buruk sekali. Dia hampir memakan semuanya. Obaid, ada hal lebih penting yang harus kita cemaskan. Hah? Misalnya? Oh, entahlah, seperti masalah yang kau buat ini. Penyelaman sedang berlangsung. Perkiraan jarak ke dasar lautan adalah 6 km. Kita harus bagaimana? Baiklah, duduk dan nikmati saja. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Halo anak-anak, kalian mendengarku? Kalian baik-baik saja? Iya, kami dengar kalian. Kami baik-baik saja. Sedang apa kalian di dalam sana? Kami mengikuti hewan kecil yang dikejar Obaid karena memakan camilannya dan tidak sengaja menekan tombol penyelaman. Hewan kecil apa? Oh. Tenang saja anak-anak, kalian cukup aman selama kalian diam saja dan tidak menyentuh apapun. Kapal selamnya sudah diprogram untuk menuju ke lautan terdalam, jadi kalian tunggu saja di situ. Wah, lihat itu.
ada hal yang terlihat sangat aneh di luar sana. Ada hal yang aneh di sini juga. Lihat Mansur, ada moncah. Separuh monyet, separuh bocah. Sekarang kalian berada di Palung Mariana. Sampai saat ini belum ada manusia yang Apakah sampai ke monyet pernah kedalaman itu. mencapai kedalaman itu? Oh, tidak, nak. Belum ada monyet atau manusia yang mencapai kedalaman itu. Wah, ada tanda makhluk yang besar di alat pemindai. Kepiting itu lebih besar dari gajah. Itu bahkan lebih besar dari 10 gajah. Iya, kau bahkan bisa membuat selada kepiting raksasa porsi yang besar. Kalian sedang lihat apa? Menakjubkan, belum pernah ada yang melihat makhluk ini. Lihat ukuran makhluk itu. Wah, penemuan yang hebat. Luar biasa. Hei, Dia melihat kita dengan aneh. Iya, dia melihat kita seperti Obaid melihat es krim. Aku rasa dia pikir kita makanannya. jangan takut anak-anak, tapi ini buruk. Lakukan sesuatu. Maaf, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kapal selamnya melewati rute yang sudah diprogram, tidak bisa dihentikan. Dia mendekati kita. Dan kita masih mendekati dia. Keluarkan kami dari sini. Aku harus bagaimana ini? Pikir Mansur, pikir. Aku rasa ini adalah perjamuan terakhir dari kita. Hei. Nih. Hei, hai Nano, bisakah kau meminta sistemnya agar aku bisa mengendalikan kapal selamnya? Akan kucoba. Cepatlah, Nano. Terus coba. Jika kau tidak bergegas, sepertinya kita akan disantap kepiting ini. Ayo Nano, lebih cepat lagi. Pemintasan sistem selesai. Penyelaman otomatis. Bagus sekali Nano, dimatikan. kau hebat. Kini aku bisa membawa kita pergi. Tidak bisakah kapal ini lebih cepat? Ini sudah kecepatan maksimal. Kita tertangkap. Sekarang kita harus bagaimana? Aku tahu, kita bisa menakutinya dengan sesuatu yang lebih besar. Hah? Ayo kita coba, apakah kepiting itu suka dengan King Kong? Oh, itu tidak berhasil. Habislah kita. Kenapa kepiting itu tidak takut dengan monyet raksasa? Apa yang bisa membuat dia takut? Ini pasti membuat dia takut. Apa? Ini. Wow, itu adalah hal paling menyeramkan yang pernah kulihat. Kita berhasil. Ya, semuanya berkat Salim dan wajah seramnya yang bisa buat kepiting raksasa ketakutan. Sama-sama. Jadi bisa kita pulang sebelum makhluk itu kembali? Ya, itu ide yang bagus. Ayo kita pulang. Kalian hebat bisa kembali dengan selamat. Oh ya, dan kalian sudah hebat menemukan kepiting raksasa. Itu luar biasa. Untuk menghormati penemuan spesies barumu, kami menamainya kepiting Mansur raksasa. Namamu seperti kepiting raksasa. Namaku Mansur, namaku Mansur. Hah, tidak ada yang menakutkan kecuali wajah Salim raksasa.
Mansur, tolong simpan alat pancingnya. Siap, Kapten. Tarki, Salim, gulung talinya. Siap, Kapten. Di mana Obaid? Cuma kita yang bekerja. Tunggu. Hah? Oh, coba lihat ini. Ini penawaran bagus. Kita beli sekarung kacang gratis 1. Obaid, kita semua akan pergi memancing. Memangnya untuk apa semua kacang ini? Oh, kau tidak tahu. Mungkin akan berguna. Tidak apa-apa, Obed. Ayo anak-anak, bawa tas-tas itu. Sisi kanan, 3 derajat. Tempat memancing terbaik terletak di sana. Di Laut Opal. Laut Opal? Aku belum pernah mendengarnya. Laut Opal dipenuhi dengan misteri. Konon ada pulau terbengkalai penuh monster raksasa. Pulau itu banyak sekali makhluk raksasa. Tapi yang ku tahu cerita itu cuma dongeng kan? Iya, tempat itu tidak ada kan? Tidak ada. Kenapa kau merasa begitu yakin, Salim? Apa Paman sudah pernah ke sana? Paman lebih suka menghindari monster raksasa itu, Obed. Salim, dia benar. Itu hanya dongeng seorang pelaut tua. Tapi Laut Opal dipenuhi ikan raksasa. Sangat cocok untuk memancing. Ayo, kita tangkap ikan itu. Waspadalah ikan, kami datang. Awan hujan? Aneh sekali. Tiba-tiba cuacanya dingin. Hei, siapa yang mematikan lampunya? Simpan alat pancingnya anak-anak sampai kabutnya hilang. Lalu kita lanjutkan. Aku akan mencoba apakah kita bisa melewati kabut ini. Kakek, ada masalah apa? Tidak yakin? Coba lihat kompas. Ini aneh. Gawat, sepertinya radionya juga mati. Ya, itu dia. Sekarang sedang ada badai listrik. Itu bisa terjadi dalam kabut. Itu awan yang melayang rendah. Dan petirnya mematikan semua alat elektronik kita. Itu benar. Tenang saja anak-anak. Kita akan segera melewatinya. Badainya tidak akan lama. Syukurlah kita sampai di pantai ini. Situasinya bisa saja lebih buruk. Itu benar. Lebih baik daripada bebatuan. Ayo kita periksa kerusakannya. Kemudinya bengkok. Kita harus perbaiki. Bisakah kita perbaiki? Tentu. Kakek punya alat tapi butuh waktu. Hei, bagaimana kalau kita menangkap ikan untuk makan siang? Untuk sementara, kakek akan perbaiki ini. Ide yang bagus. Mansur, bantu kakek dengan peralatannya. Baiklah, kita lihat. Aku lapar. Semoga kita menangkap sesuatu. Dapat! Aku butuh bantuan. Ikannya besar sekali. Wah, besar sekali. Aku belum pernah lihat ikan sebesar itu. Aku tidak bisa menahannya. Seperti dongeng kakekmu. Apa? Wah, pulau makhluk raksasa. Kita di pulau itu. Tapi itu hanya dongeng seorang pelaut tua. Benar kan? Obaid benar. Kita harus segera sembunyi. Kakek! Kakek! Awas! Hah? Ayo! Pergilah! Serangan langsung. Cepat. Sekali lagi. Dorong!
sekarang kita aman. Mungkin tidak. Apa yang dimakan hewan-hewan di tempat ini? Aku tidak peduli. Selama bukan kita, aku tidak peduli. Kita harus turun sekarang. Oh, tampaknya serangga itu hanya makanan pembuka ya. Tampaknya kita makanan utamanya. Sudah kuduga. Tunggu dulu, sepertinya dia ramah. Mansur, kita harus apa? Ayo, ini aman. Lihat saja. Menjauhlah dariku. Kakek, Mansur, aku rasa yang besar itu adalah ayahnya si kecil. Kita harus menghentikannya atau kapal ini akan hancur. Aku punya kacang. Kudengar monyet suka kacang, kan? Turun. Turun sekarang. Tolong pulang. Kurasa itu berhasil, Mansur. pegangan anak-anak. Awas! Awas! Apa semua penghuni pulau ini ingin menyantap kita ya? Kita harus menolong Junior. Cepat, ambilkan alat pancing. Mansur, tidak ada waktu untuk memancing. Baiklah kalau begitu. Tunggu dulu. Sekarang. Kita mungkin tidak menangkap ikan, tapi kita menangkap burung raksasa. Bisakah kita pulang sekarang sebelum kepiting raksasa menyerang kita? Ayo kita pulang. Kita tidak bisa pergi dari sini karena kemudinya rusak. Dan lebih buruknya, palunya hilang di atas gunung. Kita coba ini, kakek. Ini tidak cukup kuat. Sekarang apa? Kita pulang anak-anak. Waktunya pulang. Tunggu sebentar. Obaid, tolong ambil kacangnya. Sampai jumpa. Kakek, lihat. Itu kabutnya. Kita harus segera kembali ke kabutnya untuk pulang. Benar. Ambillah alat pancing kalian. Kita kembali ke tempat di mana ikan yang bisa kita makan. Jangan lupa, itu yang penting.
Kerinci Seblat adalah taman nasional terbesar yang ada di Indonesia. Taman ini dulunya habitat bagi badak Sumatera yang sudah punah. Tapi taman ini masih punya hewan-hewan lain seperti tapir, macan dahan, dan juga beruang madu. Dan jangan lupa ada ratusan jenis burung di sini. Dan juga 7 spesies primata. Dan di hutan sana ada beberapa hewan terbesar dan juga terganas yang ada di Asia. Seperti contohnya ada gajah Sumatera. Dan juga harimau Sumatera yang terkenal sangat kuat dan bisa mengalahkan semua lawannya. Tapi kabarnya masih ada makhluk yang jauh lebih kuat dari semua gajah. Dan lebih ganas dari semua harimau. Dan dia dikenal sebagai orang pendek. Yang artinya bertubuh kecil dengan kata lain. Akan tetapi, jangan tertipu dengan namanya yang mengecoh. Tidak ada yang masih hidup untuk menceritakan kisahnya setelah melihat orang pendek. Kalian jangan khawatir, itu kan cuma dongeng. Kau lihat itu? Itu burung bulbul bergaris. Bapapararap bulbul, bapapararap bulbul, bapapararap papaparap bulbul. Cepat, ayo lihat sebelah sini, Mansur. Hup. Turki, bagaimana kalau kau coba ini? Heh. Wow. Baiklah, akan kucoba lagi. Ayo kawan-kawan, kita harus kejar yang lainnya. Jadi di mana yang lain? Mungkin ditangkap harimau. Atau mungkin lebih parah, ditangkap orang pendek. Harimau tidak menangkap mereka. Dan orang pendek itu tidak ada. Itu cuma mitos. Kita pasti salah jalan. Ayo kita kembali. Aku tidak mau kembali ke sana. Percuma saja, tidak ada jalan di depan. Kita harus kembali. Kita bisa tinggal di sini. Terlihat cukup bagus. Kau ini melantur. Tidak bisa kita tinggal di sini. Kembali ke sana, kita bisa jadi santapan harimau. Lebih parah lagi, jadi santapan orang pendek. Tunggu dulu, sepertinya aku lihat sesuatu. Mama Mansur, dia telah ditangkap orang pendek. Ya ampun, jangan konyol, Obaid. Wah, keren. Wow. Mustahil, kuil yang hilang. Mengagumkan. Dipenuhi. Emas, selalu ada emas di kuil yang hilang. Tadinya aku mau bilang, ular, ayo. Yang benar saja, kita harus menjelajahinya. Dan juga kita mencari emas. Kera jenis apa ini? Simpanse? Atau mungkin gorila? Tidak mungkin, karena tidak ada gorila atau simpanse di Indonesia. Yang ada orang utan. Apapun itu, terlihat cukup nyata. Dan kenapa warnanya berbeda? Kalian lihat itu? Apa? Tadi patungnya berkedip. Apa maksudmu, Obaid? Tunggu, itu bukan patung. Lalu itu apa? Dia orang pendek. Semuanya lari!
Cepat naik, cepat naik, cepat naik. Sekarang kita harus apa? Tunggu di sini saja. Bisa jadi dia bosan atau lapar. Tidak. Jangan lapar. Kumohon, jangan lapar. Semuanya jangan bergerak. Hah? Burung enggang? Tidak. Apa yang terjadi ya? Kita diselamatkan. Salim, kau tidak apa-apa. Berhentilah menjerit. Hah? Hah? Ayo, dia selamatkan kita. Ayo kita ikuti dia. Oh, ini enak sekali. Orang pendek tahu betul mana mangga yang paling enak. Dia berbanding terbalik dari mitosnya. Kita akan terkenal karena menemukannya. Pastinya kita akan tampil di TV. Pasti kita semua akan terkenal dan juga masuk TV. Itu tidak benar. Harusnya Turki dan kuil orang pendek yang hilang. Hai, sebentar. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kita namai Salim Sang Penyelamat? Ya benar. Dan memangnya kapan kau menjadi penyelamat? Hei, ayolah. Kita harus segera temukan yang lainnya. Bagus sekali. Wah, itu sepertinya tinggi sekali. Pemandangan ini pokoknya harus masuk dalam acaraku. Hah? Burung bulbul. Ini keren sekali. Hah? Begitulah cara kita kembali. Ayo. Mansur, syukurlah kalian semua aman. Hai ayah. Syukurlah. Bagaimana cara kalian bisa kembali? Ya, ceritanya sangat panjang dan tak terlupakan. Hah? Kita ikuti matahari terbenam. Tidak, kau salah. Salim, kita ikuti matahari terbenam. Wah, benar. Ngomong-ngomong, kalian pasti lapar. Ayo, kita makan dulu. Kenapa kau tidak cerita soal orang pendek? Seharusnya kita bisa jadi terkenal. Kalau kita ceritakan yang kita temukan, hutan akan dipenuhi orang yang memburunya. Lalu, mereka akan menaruhnya di kebun binatang. Dan akhirnya, orang pendek itu tidak akan bisa bebas lagi. Menurutku sebaiknya jadi rahasia kita saja, teman-teman. Sampai jumpa. Oke, kau benar, Mansur. Kau benar.
Selamat pagi, Nyonya Husni. Ada yang bisa kubantu? Oh, sudah kuduga kau mengenalku. Hah? Dari televisi. Tidak juga. Hah? Pasti lewat televisi. Trot, penjerat terkenal di dunia. Siapa? Kau sungguh tidak mengenali aku? Penjerat berbagai macam hewan yang ada di TV. Pegulat hewan buas di alam liar. Tidak. Oh, aku ada di TV. Biar aku cari. Ada di sekitar sini. Andai saja tidak akan berhasil. Khalil, Iya, guruku. putar. Putar lagi. Iya, putar lagi. Dari dataran berpasir gurun Sahara, ke kedalaman Samudra Pasifik, keberanian menantang maut, Trat si penjerat adalah hal yang legendaris. Oh, lihat. Lihat sampai. Sampai semua itu berakhir dengan memalukan saat mencoba bergulat dan menjinakkan spesies terakhir Oryx, emas di bumi. Bukan itu video yang ingin aku tunjukkan kepadanya. Kau tidak akan tertawa jika aku diberi kesempatan lagi dengan Oryx itu. Andai dia belum punah. Oh, andai dia masih di sini. Kalau dia masih di sini. Lihat. Tidak mungkin. Itu Oryx. Aku baru lihat warnanya seperti itu. Ayo cari tahu jenis apa itu. Jenis Oryx. Apa ini? Tunggu dulu sebentar. Mansur, kau harus membantu kami. Oke. Maksudku, bagaimana aku tahu fotonya akan jadi viral? Apa? Sekarang semua orang akan datang mencari Oryx emas yang hilang itu. Dia bisa benar-benar punah, dan itu semua salahku. Syama, tunggu dulu. Sekarang ada orang aneh, Trat, si penjerat ini bilang dia akan datang dan bergulat dengan hewan malang ini. Hah? Siapa? Jadi aku butuh bantuan kalian menangkapnya dan pindahkan ke tempatnya. Kalian jangan diam saja. Katakan sesuatu. Bagaimana cara menemukannya? Itu mudah. Dia pasti makan dan minum, kan? Bagus. Sekarang bagaimana menangkapnya? Sini Oryx kecil. Jadi itu benar. Dia masih hidup. Siapkan motornya. Kita tidak boleh ketahuan. Lepaskan kabelnya. Sini. Hai, kembali ke sini. Tunggu. Kalian tunggu. Hah? Lepaskan kabelnya.
Sepertinya cukup aman di sana. Semuanya, jangan sampai dia takut tinggalkan motornya di sini. Apa? Memangnya kenapa? Kok tidak bisa mendaki ini ya? Tentu kami bisa. Tapi kami mencemaskan kalian berdua. Air. Oh, panasnya. Air. Aku butuh air. Aku punya jus buah. Anggur? Apel. Boleh? Sudah, kalian siap? Ya, Iya, aku siap. juga. Ayo jalan. Bawa ini. Aku akan ke motornya. Oh, tidak. Siap? Tripodnya tidak ada, Pak. Di dalam. Gulungannya, Ada di kantung. baterainya, Di kantung juga. apa sudah terisi? Sudah? Sekarang bisa kau siapkan tidak? Ya, aku tidak suka cahayanya. Ayolah. Oke. Mulai. Hei, tunggu. Kalian sedang apa? Kelihatannya aku sedang apa? Ya, aku tidak tahu. Aku ingin bergulat dengan onyx emas itu. Dengan piyama? Ini bukan piyama. Terlihat seperti piyama? Namanya pakaian santai. Lihat yang benar. Piyama. Piyama. Iya, itu piyama. Piyama dan Nora. Ya, kukira awalnya juga piyama. Terserah kalian. Nyalakan kameranya supaya aku bisa bergulat dengan onyx emas terakhir ini. Untuk hiburan televisi penontonku yang ada di seluruh dunia. Terlihat lebih kecil dari yang aku ingat. Kau tahu, kalau aku ragu soal yang itu. Onyx emas terakhir di bumi. Kenapa begitu? Karena yang itu seperti induknya, dan dia terlihat sangat marah. Oh. Ternyata kau. Guruku, jangan khawatir guruku. Semuanya sudah kuruskan. Sungguh? Biar aku lihat. Apa ini? Akan kucari hewan itu dan balas dendam. Walaupun itu bisa merenggut nyawaku. Kalian tahu, sebenarnya jika kau tampilkan onyx emas itu di televisi, maka kalian malah akan mengancam kehidupan mereka semua. Harusnya kita menolong dari kepunahan mereka. Jadi, kita harus melindunginya. Di laman WWF ada artikel yang sangat menarik tentang ini. Aku akan kirimkan tautannya di surelmu. Banyak informasi untuk dipelajari di sana. Beritahu aku alamat surelmu. Tolong ceritakan, Trat. Setelah Anda berhari-hari menjelajah gurun, apa yang Anda temukan? Saya bisa pastikan onyx emas itu sudah punah. Dan foto yang beredar di internet itu pasti hanya rekayasa. Onyx emas hanya tinggal sejarah sekarang. Syukurlah. Syukurlah. Artikel yang sudah kau kirim padanya pasti luar biasa. Iya, artikelnya memang bagus. Tapi pasti karena lampiran lain yang aku kirimkan padanya yang telah mengubah pikirannya. Lampiran lain? Yang aku rekam dalam ponselku. Oh!